Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini di kesempatan yang sangat baik ini, Miss Resti akan mencoba mereview bagian bab pengolahan. Tentunya di bagian bab pengolahan ini sebelumnya kita belum pernah mempelajarinya. Miss Resti berharap kalian di rumah nanti setelah melihat YouTube ini, link ini, kalian bisa mereview kembali pelajaran di buku paket prakarya di bab terakhir ya. Jangan lupa, bab ini juga ada untuk bahan PAT. Jadi kalian benar-benar harus menyimak dan mempelajari buku paket kalian. Baiklah, untuk yang kali ini kita akan mengolah atau pengolahan tentang makanan. Kalian tahu apa saja yang akan diolah untuk kali ini? Betul sekali. Untuk kali ini kita akan mengolah atau mempelajari cara mengolah serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nah, sebelum kita berlanjut ke peta konsep dan materi berikutnya, Miss Resti akan menjabarkan tujuan pembelajaran dari bab pengolahan ini. Jadi diharapkan tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mengolah bahan pangan setengah jadi dari bahan serelia, kacang-kacangan, umbi-umbian yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan yang siap konsumsi. Gimana? Tertarik bukan? Oke, kalau gitu kita lanjut ke peta konsepnya. Peta konsepnya di sini terdiri 4 hal yang kita bahas. Namun di kesempatan kali ini Miss Resti akan hanya membahas 3 ya, yaitu pengertian, jenis atau karakteristik, kemudian yang ketiga adalah teknik pengolahan. Nah, kalian tahu nggak sih pengolahan bahan pangan itu apa? Nah, pengolahan bahan pangan itu juga memiliki pengertian loh. Jadi, pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap konsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan pangan. Kenapa hal ini dilakukan? Kalian tahu dong kalau yang namanya serelia, kemudian kacang-kacangan, serta umbi-umbian itu adalah produk makanan yang tidak tahan lama. Oleh sebab itu, kita mengolah kembali bahan-bahan tersebut ke dalam pangan setengah jadi. Gitu. Jadi fungsinya yaitu tadi ya, ada 2, meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan tersebut. Selanjutnya, nah, di sini Miss Resti menjabarkan beberapa contoh dari serelia. Sebelum kita Miss Resti menjabarkan contohnya, kita lihat dulu yuk pengertian dari serelia apa. Nah, serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau patinya. Nah, di sini pertama kita lihat ada padi. Ya, kalau padi bulirnya itu berarti menjadi apa? Beras, betul sekali. Beras itu banyak sekali karbohidratnya dan sebagian orang Indonesia sudah kalian pahami dan ketahui juga dong pastinya bahwa kita sangat bergantung pada beras itu tadi. Nah, yang kedua di sini ada gandum. Nah, ada yang tahu pengolahan gandum itu apa? Oke, betul sekali. Gandum itu bisa diolah, bisa diambil sari patinya menjadi terigu. Jadi yang selama ini kalian makan, terigu yang kalian makan itu berasal dari gandum. Nah, selanjutnya ada jagung. Ada yang tahu saripati jagung disebut apa? Nah, ini juga sering dipakai untuk bahan membuat makanan ya, yaitu tepung maizena. Selanjutnya yaitu ada kacang-kacangan. Perbedaan kacang-kacangan dan serelia adalah kalau kacang-kacangan itu bulirnya atau bentuknya lebih besar dibanding serelia ya, dan digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan. Nah, di sini ada 3 contoh kacang-kacangan. Yang pertama ada kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau itu sendiri. Kalau untuk jenis makanannya pasti kalian sudah pernah ya mencoba jenis makanan dari bahan kacang-kacangan. Selanjutnya adalah umbi-umbian. Siapa sih yang gak suka umbi-umbian? Kayaknya semua orang Indonesia pasti suka deh, termasuk kalian. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau bisa disebut dengan pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama ada batang, akar, dan modifikasinya. Di sini terlihat beberapa contoh dari umbi-umbian ya. Contohnya adalah ubi jalar, kemudian
Kemudian ada talas, dan yang favorit bagi kalian adalah apa? Kentang. Betul sekali. Nah, di sini kita akan membahas teknik pengolahan bahan pangan. Teknik pengolahan bahan pangan ini ada dua jenis ya, makanan basah, teknik pengolahan makanan basah atau moist head, atau yang kedua teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Nah, teknik pengolahan makanan panas basah ini lebih banyak menggunakan cairan, dan cairannya itu bisa berupa air, kaldu, apalagi santan, betul. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah susu ya. Lanjut, nah ini adalah pembagian dari teknik pengolahan makanan panas basah. Di sini ada kurang lebih 6 ya, 6 contoh, 6 jenis dari teknik ini, dan Miss Lesti akan menjelaskan inti-inti seharinya dan contoh dari makanan yang biasa diolah dengan menggunakan teknik berikut. Oke, yang pertama ada teknik merebus, atau kita bahasa Inggrisnya biasanya sebut dengan boiling. Nah, biasanya teknik merebus boiling ini adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Pastikan sebelum kalian merebus itu airnya sudah mendidih terlebih dahulu ya. Nah, bisa dilihat contohnya di sini. Apa ya? Kira-kira bisa merebus apa nih? Oke, bagus. Contohnya di sini adalah tomat yang direbus. Biasanya kalau tomat direbus itu untuk menggunakan bahan sup atau digunakan juga untuk saus tomat ya. Lanjut, yang kedua ada poaching. Adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih. Ini berarti airnya lebih sedikit dibanding yang boiling tadi ya. Oke, contohnya di sini adalah makanan yang bisa digunakan dari teknik ini adalah telur, ikan, dan buah-buahan lainnya. Oke, yang ini adalah teknik braising. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus. Nah lo, bingung gak nih antara 3 yang tadi? Semoga enggak ya. Kalau yang ini berarti lebih sedikit lagi. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan daging yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Kayaknya lezat banget deh. Lanjut lagi ya, di sini ada teknik stewing. Teknik stewing atau menyetup adalah teknik mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairannya tidak terlalu banyak. Nah, ini berarti sudah termasuk dalam penggunaan bumbu. Setelah bumbu ditumis, kalian masukkan lagi ke dalam bahan makanan tersebut, kemudian direbus kembali. Contoh makanan yang menggunakan teknik ini antara lain opor ayam, ada yang bisa sebutin lagi? Gulai kambing, betul. Kemudian bisa di sini ada lagi contohnya adalah gulai ikan. Selanjutnya adalah steaming. Steaming ini adalah bahan makanan dengan uap air mendidih. Ini kalau biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah mengkukus, ya itulah ya. Kemudian contohnya adalah puding, bolu, sayuran, ikan atau ayam. Lanjutnya teknik simmering atau biasa disebut dengan teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu baru dikecilkan di bawah titik didih dan direbus. Nah, biasanya ini digunakan untuk mencari kaldu. Bisa kaldu ayam, bisa kaldu sapi. Yang penting itu ya dalam waktu yang lama dan dididihkan dan direbus dengan lama juga. Lanjut, yang terakhir adalah teknik mengetim. Nah, ini biasanya digunakan 2 buah panci yang berbeda. Bisa kalian lihat di atas ya. Jadi yang di bawah ukuran panci yang lebih besar itu kalian isi dengan air, kemudian dididihkan, baru ditaruh di atasnya lagi panci yang kecil. Itu biasanya untuk melelehkan coklat ya, melelehkan coklat atau margarin. Itu bisa digunakan dengan teknik mengetim. Bagaimana? Untuk teknik pengolahan makanan panas basah, apa kalian sudah paham? Bagus sekali. Kita lanjut ke teknik pengolahan makanan panas kering ya. Nah, kalau yang makanan panas basah tadi cenderung menggunakan cairan. Contohnya ya tadi yang sudah bisa sebutkan ya, ada susu, santan, air. Nah, tapi kalau makanan kering, makanan panas kering ini lebih banyak menggunakan apa? Betul sekali, menggunakan minyak. Minyak yang dipakai juga bervariasi ya, bermacam-macam. Salah satunya adalah yang paling umum itu adalah minyak sayur, minyak canola, dan minyak zaitun.
kira-kira ada berapa banyak ya jenis makanan panas kering ini pengolahannya? Kita lihat. Oke, yang pertama adalah menggoreng dengan minyak banyak atau biasa kita sebut dengan deep frying. Kalian tahu makanan apa saja yang pakai deep frying? Ini yang pasti ada keripik ya, karena keripik itu benar-benar harus minyaknya harus merendam seluruh keripiknya agar dia crispy. Kemudian ada apa lagi? Ikan, sayur-sayuran itu juga bisa. Cuman kalau sayuran bisa disarankan tidak terlalu lama ya, karena takutnya nanti akan merusak dari mineral yang ada di dalam sayuran tersebut. Yang kedua, ini adalah menggoreng dengan minyak sedikit atau biasa disebut shallow frying. Contohnya di sini ada apa? Telur ya. Di sini ada telur dadar, telur mata sapi, itu biasanya hanya menggunakan sedikit minyak, kemudian hanya sekali dibolak-balik itu aja ya. Kemudian lanjut ke teknik menumis atau salting. Nah, ini biasanya menumis bahan makanan dari sayuran. Pastikan kalian kalau bisa menumis itu ukuran dari sayurannya tuh harus lebih kecil ya. Karena apa? Kalau misalkan kalian agak besar, khawatir itu tidak matang untuk sayurannya. Gitu. Lanjut ke teknik yang selanjutnya itu memanggang atau baking. Nah, kalau ini benar-benar butuh skill yang tinggi untuk melakukan proses pengolahan ini, karena memang baking sendiri itu kan untuk membuat makanan ya, membuat roti dan kue gitu. Nah, jadi ini lebih kepada pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Nah, yang terakhir nih ada teknik membakar. Wah, kalian jangan sampai tergoda sama makanan ini ya. Oke, teknik yang terakhir ini adalah membakar atau grilling. Yang bahan makanan apapun bisa dijadikan bisa digunakan teknik ini ya. Contohnya ada ayam bakar, kemudian di sini ada apa nih? Steak, kemudian ada ikan bakar dan segala macamnya. Nah, dari segala macam teknik, apakah kalian sudah pernah mencoba teknik tersebut? Ya, semoga seharusnya kalian sudah bisa dan sudah memahami beberapa teknik tersebut ya, karena kalian juga sudah SMP, harus bisa mulai belajar memasak secara mandiri. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menjadi bahan pembelajaran juga untuk PAT, dan Miss Resti berharap kalian tetap belajar walaupun kita tidak bertatap muka. Sampai sini akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, santun, dan berbudaya.